Halo teman-teman, hari ini kita akan membahas tentang sebenarnya minuman isotonik tuh ngefek nggak sih sama badan kita? Atau bisa nggak sih minuman isotonik tuh membantu performa lari kita menjadi lebih baik? Mari sama-sama kita bahas. Sebelumnya saya ingin ngasih tahu terlebih dahulu bahwa saya ini bukan atlet, saya ini bukan pelatih, saya juga bukan ahli gizi. Jadi apapun yang saya sebutkan tentang minuman isotonik dalam video ini adalah murni pendapat pribadi saya dan sepengetahuan saya. Bagi teman-teman yang belum subscribe, klik tombol subscribe warna merah di bawah ini karena subscribe bisa menjadikan saya lebih semangat untuk membuat video-video yang bermanfaat buat teman-teman sekalian. Dan teman-teman nggak bakal ketinggalan kalau misalnya saya lagi update video baru, terutama pembahasan seputar dunia perlarian. Saya yakin sebagian besar di antara teman-teman pasti pernah atau tahu yang namanya minuman isotonik. Jadi pernah nyobain, saya rasa pasti pernah nyobain sih. Karena jenisnya banyak banget dan gampang banget ditemui. Mulai dari supermarket, minimarket, sampai warung, bahkan di pasar pun saya rasa sangat mudah minuman isotonik ditemui. Dan mereknya pun bervariasi banget. Rasanya macem-macem, tergantung apapun yang teman-teman butuhin lah. Teman-teman yang suka pasti ada. Nah, sebenarnya apa sih manfaat dari minuman isotonik itu sendiri? Kalau teman-teman biasanya minum minuman isotonik kan seringnya pada saat olahraga, pada saat lari, pada saat kita mengeluarkan energi yang berlebih atau mengeluarkan energi yang banyak gitu ya. Jadi kita pengennya itu minum yang seger, salah satunya adalah isotonik. Tapi ada juga yang minum minuman isotonik bukan karena olahraga atau mengeluarkan energi yang banyak, tapi ya karena memang rasanya aja yang enak. Saya rasa juga banyak juga dari teman-teman yang seperti itu. Jadi bukan karena manfaatnya, tapi karena memang rasanya aja. Terus yang jadi pertanyaan adalah, apakah minuman isotonik ini benar-benar bisa memberikan efek positif terhadap tubuh kita? Nah, kita pelan-pelan nih kita jelasin. Jadi pada saat kita berolahraga, pada saat kita lari, terutama pada saat long run, interval, pokoknya yang intensitas berat lah, otomatis cairan yang ada di tubuh kita itu akan dikeluarkan, akan diperes melalui keringat. Pada saat keringat dikeluarkan terus-menerus, otomatis cairan yang ada di dalam tubuh kita itu juga akan berkurang. Jadi tergantung dari keluarnya keringat itu seberapa, cairan yang ada di dalam tubuh kita juga dikeluarkannya dengan jumlah atau volume yang sama. Keluarnya keringat secara terus-menerus otomatis akan mengurangi jumlah cairan yang ada di dalam tubuh kita secara terus-menerus. Sehingga tubuh kita langsung merespon nih. Ini bagus banget karena tubuh kita udah punya sensor-sensor yang luar biasa. Jadi sensor yang ada di dalam tubuh kita memberikan sinyal kepada otak yang mana menimbulkan perasaan haus. Nah, ini salah satu indikator bahwa kita sudah mulai kekurangan cairan atau tanda-tanda dehidrasi ringan nih. Perasaan haus tadi harus kita respon dengan cepat dengan minum, yaitu menggantikan cairan yang sudah dikeluarkan melalui olahraga ataupun keringatnya itu sendiri. Nah, kalau misalnya sekarang sudah ada alternatif yaitu minuman isotonik. Kalau teman-teman perhatikan branding dari minuman isotonik itu kebanyakan adalah cairannya itu mirip dengan cairan yang ada di dalam tubuh kita sehingga mudah diserap. Nah, sebenarnya ini benar nggak sih? Jadi kalau kita cek sebenarnya kandungan yang ada di minuman isotonik itu yang pertama pasti ada gula, yang kedua pasti ada natrium. Itu adalah base yang mana ada di setiap minuman isotonik. Meskipun di setiap minuman isotonik ada variasinya masing-masing, ada yang ditambah vitamin C, ada yang banyak lah pokoknya variasinya tergantung merek dan rasanya juga beda-beda. Cuman yang bisa dibilang minuman isotonik itu kalau ada gulanya atau karbohidratnya dan juga kalau ada natriumnya. Minuman isotonik itu mengandung yang namanya elektrolit. Nah, elektrolit itu seperti magnesium, kalium, kalsium, kemudian ada juga klorida. Dan itu adalah jenis-jenis elektrolit yang dibutuhkan untuk tubuh kita agar berfungsi sebagaimana mestinya.
Elektrolit-elektrolit tadi itu benar-benar bermanfaat dan berfungsi untuk tubuh kita. Jadi ada fungsinya elektrolit tersebut, yang pertama untuk otak, untuk otot kita, untuk menghantarkan impuls saraf, dan yang terakhir untuk pembuatan jaringan baru. Jadi badan kita ini sebenarnya butuh banget yang namanya elektrolit. Sedangkan pada saat kita berolahraga, elektrolit kita itu keluar ikut dengan keringat yang kita keluarkan dari dalam tubuh pada saat kita berolahraga. Jadi otomatis kandungan elektrolit yang ada di tubuh kita itu akan ikut berkurang seiring dengan banyaknya keringat yang kita keluarkan. Dan ada beberapa resiko yang bisa kita dapatkan kalau misalnya kita kekurangan elektrolit. Kalau badan kita kekurangan elektrolit, ini ada beberapa resiko yang harusnya nggak kita dapatkan. Yang pertama adalah fungsi organ itu tidak bekerja sebagaimana mestinya. Misal contohnya aja gambarannya seperti otak. Pada saat otak kita di jalan, pada saat kita berlari, di situ ada kubangan air gitu ya. Tapi karena kita udah kelelahan, keringatnya keluar banyak, elektrolit yang ada di tubuh kita ini berkurang. Kita yang semestinya otaknya memberikan perintah kepada otot untuk lompat gitu ya, tapi nggak maksimal atau nggak diterima otot dengan baik. Resiko yang kedua adalah mempengaruhi fungsi jantung. Jadi kalau misalnya kita lari intensitas tinggi, otomatis jantung kita juga bekerja dengan ekstra, dan itu bisa mempengaruhi fungsi jantung yang ada di dalam tubuh kita. Iramanya itu jadi nggak beraturan, jadi bahaya. Kalau misalnya dibiarkan kekurangan elektrolit secara jangka panjang, ini malah bisa berakibat fatal terhadap jantung kita. Ini jangan sampai terjadi. Resiko yang ketiga adalah teman-teman bakal lebih mudah cepat kehilangan energi, dan rasanya badannya itu lemas banget. Padahal pada saat olahraga kita pengennya itu semangat, tapi karena kekurangan elektrolit itu akan jadi lemes badannya. Resiko yang keempat, teman-teman, ototnya bakal gampang kram. Jadi kalau misalnya teman-teman udah long run, jauh larinya, terus tiba-tiba kram ototnya, itu salah satu penyebabnya adalah memang di dalam tubuh teman-teman sekalian elektrolitnya udah berkurang banget, sudah sangat berkurang dikeluarkan melalui keringat-keringat yang dipakai untuk lari tadi. Resiko yang kelima, bisa sampai kehilangan kesadaran atau pingsan. Jadi ini sangat kita hindari. Kalau teman-teman terlalu berlebihan olahraganya, mengeluarkan keringatnya, mengeluarkan cairan tanpa kita gantikan, itu bisa berakibat fatal. Jadi jangan sampai ini terjadi, harus diantisipasi, harus diminum, atau harus diganti cairan yang ada di dalam tubuh kita yang sudah kita keluarkan saat berolahraga. Itu tadi resikonya kalau kita kekurangan elektrolit, dan ini adalah manfaat dari minuman isotonik. Jadi yang pertama adalah teman-teman lebih mudah, atau pergantian cairan yang ada di dalam tubuh kita itu akan lebih efektif. Karena memang seperti yang di branding tadi, bahwa kandungannya itu agak mirip sama cairan yang ada di dalam tubuh kita, itu menjadikan penyerapannya juga lebih efisien. Jadi lebih cepat lah pergantian cairan yang ada di dalam tubuh kita. Kalau misalnya kita butuh banget cairan, dengan kita minum minuman isotonik akan lebih efektif menggantikan cairan yang sudah dikeluarkan sebelumnya. Yang kedua, rasanya memang seger banget. Jadi pada saat teman-teman berolahraga dan capek, itu kayak mood booster gitu. Jadi kayak semangat lagi. Kalau saya pribadi pada saat minum minuman isotonik itu kayak seger banget badannya, dan kayak fresh gitu, mau pikirannya dan juga badannya kayak fresh dan siap melanjutkan olahraga dengan intensitas yang berat itu tadi. Meskipun manfaatnya bagus banget, tapi apapun di dunia ini yang berlebihan pasti hasilnya nggak bagus. Nah, ada juga kalau misalnya teman-teman minum minuman isotonik secara berlebihan, ada juga nih resikonya yang harus teman-teman hindari. Yang pertama adalah kandungan gulanya yang cukup tinggi. Jadi jangan minum minuman isotonik secara berlebihan, karena kandungan gulanya yang tinggi bisa berakibat kandungan gula darah yang ada di dalam tubuh teman-teman sekalian itu tinggi, sehingga bisa menimbulkan penyakit-penyakit yang lain, dan juga penumpukan karbohidrat yang berlebihan juga bisa menambah berat badan. Jadi olahraga bukannya malah kurus, tapi ini malah badannya malah membesar ya, karena kandungan gula yang ada di tubuh kita meningkat. Yang kedua, mempengaruhi lambung. Karena kalau teman-teman perhatikan, jadi minuman isotonik itu sendiri biasanya rasanya tuh asem gitu ya, rasanya kecut kalau orang Jawa bilang. Jadi sangat berbahaya atau harus diwaspadai bagi teman-teman yang punya asam lambung. Jadi kalau misalnya asam lambung, biasanya kena minuman yang asam atau makanan yang asam, bakal asam lambungnya naik dan mempengaruhi perut kita. Jadi jangan sampai
nanti malah kena emah karena kebanyakan minum minuman isotonik karena asam rasanya. Yang ketiga, mempengaruhi gigi. Jadi minuman isotonik itu rasanya asam atau banyak mengandung asam sitrat. Dan asam itu di mana-mana sifatnya adalah erosif. Jadi kalau misalnya teman-teman minuman isotonik secara berlebihan sering gitu ya, jadi itu otomatis akan menggerus gigi dan bisa bikin gigi berlubang. Ya yang penting nggak berlebihan aja, saya rasa nggak masalah sih. Jadi gimana dong minuman isotonik ini? Sebenarnya bagus apa enggak? Atau boleh apa enggak diminum pada saat kita berolahraga? Pada saat kita kegiatan sehari-hari boleh nggak sih? Nah, ini harus bijak aja. Kalau minuman isotonik itu manfaatnya banyak banget, bagus banget buat tubuh kita. Cuman harus bijak, jangan sampai berlebihan. Harus kita gunakan pada saat memang kita membutuhkan isotonik, minuman isotonik ini sendiri atau elektrolit yang kita keluarkan sehari-hari pada saat berolahraga, pada saat intensitas tinggi. Ya, itu baru kita membutuhkan minuman isotonik. Tapi kalau tidak sedang berolahraga atau diem di rumah, tidur-tiduran, rebahan aja, cuma nonton TV, nonton HP, nonton YouTube, itu saya rasa nggak perlu minum minuman isotonik. Selain minuman isotonik, kalau misalnya teman-teman nyari yang alami, mungkin yang bisa menjadi alternatif minuman isotonik yang ada di toko-toko adalah air kelapa. Karena air kelapa sendiri juga mengandung elektrolit, sehingga apapun yang kita minum dari minuman air kelapa itu juga bisa cepat atau bisa menggantikan cairan tubuh yang kita keluarkan itu dengan efektif. Mungkin itu saja yang bisa saya bahas tentang isotonik sebagai pelari jelata. Jadi kalau ada koreksi, masukan, pembahasan, dan juga pertanyaan, bisa langsung sharing di kolom komentar. Jangan lupa subscribe channel ini biar saya selalu semangat untuk membuat video-video yang bermanfaat buat teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.